Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Maya Indriani, NPM 2013031033. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi dari SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Jadi, saya memiliki 5 pembahasan. Yang pertama, sejarah SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Yang kedua, sambutan kepala sekolah SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Yang ketiga, visi misi boarding dan tujuan SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Yang keempat, kurikulum 2013 yang dipakai oleh SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Dan yang terakhir ada penilaian hasil belajar di SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Baiklah, pembahasan yang pertama tentang sejarah SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Jadi SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini merupakan salah satu sekolah yang secara resmi baru beroperasi pada tahun pelajaran 2017-2018. Dasar operasional sekolah ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat nomor 019-028-Disdik/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang perubahan nama sekolah menengah atas negeri, sekolah menengah kejuruan negeri, dan sekolah luar biasa negeri. Sistem yang digunakan adalah boarding school atau berasrama. SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini berlokasi di Jalan Bypass nomor 5, Jorong 4, Nagari Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Sekolah ini merupakan sebuah sekolah ketiga yang langsung di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Seperti dua sekolah sebelumnya, yakni SMA Negeri 1 Sumatera Barat di Padang Panjang dan SMA Negeri 2 Sumatera Barat di Kabupaten Solok. Secara fisik, luas lahan kurang lebih 6,7 hektar dan baru sebagian kecil lahan yang digunakan untuk bangunan dan lapangan. Jadi bangunan sekolah ini sudah dibangun bertahap sejak tahun 2008, namun pada tahun 2012 pembangunan sekolah ini terhenti sehingga sebagian bangunan gedung masih terbengkalai. Gedung yang direncanakan untuk asrama siswa bahkan belum selesai sama sekali sehingga untuk asrama pada tahun ini menggunakan ruang kelas yang ada. Tidak hanya itu, lingkungan sekolah seperti akses jalan masuk dan lapangan juga belum rata. Di sana-sini masih terlihat tumpukan batu bekas penggalian pondasi. Kemudian berbagai kekurangan lainnya pun belum dapat diatasi secara cepat. Seperti sekolah belum berpagar, akses air bersih sulit, dan lahan sekolah belum dibenahi dari pepohonan. Artinya, sekolah ini secara fisik, secara lingkungan fisik, masih banyak yang perlu dibenahi untuk menjadikan lingkungan sekolah ini asri. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya tentang sambutan kepala sekolah SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Sesuai dengan kategori penamaan sekolah yaitu Sumatera Barat, penerimaan siswa baru langsung dimaksudkan untuk kelas unggul dengan sistem boarding school atau berasrama. Jadi jumlah siswa angkatan pertama berjumlah 84 orang. Hal ini berarti potensi yang ada baru berupa potensi akademik siswa untuk dibina dan dikembangkan lebih lanjut. Kemudian seluruh peserta didik pada kelas ini diberikan fasilitas berupa asrama bagi peserta didik dan bantuan biaya konsumsi bagi peserta didik yang kurang mampu. Namun pada tahun pelajaran 2017-2018 ini, asrama yang sebenarnya belum siap atau masih terbengkalai, sehingga untuk asrama digunakan ruang kelas yang kosong dan dikondisikan sebagai asrama. Jadi sebagai sekolah yang diwacanakan sebagai sekolah unggulan ketiga untuk kategori Sumatera Barat, sejak awal berdiri ini diupayakan mengimplementasikan standar nasional pendidikan. Mulai tahun pelajaran 2017-2018, SMA Negeri 3 Sumatera Barat menetapkan kriteria ketuntasan 75 dan secara berkesinambungan akan terus melakukan pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Baiklah,
Pembahasan yang selanjutnya yaitu visi misi, sistem berasrama atau boarding, serta tujuan SMA Negeri 3 Sumatera Barat. SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini memiliki visi yaitu terwujudnya sekolah yang berkarakter dan berprestasi dengan moto maju bersama, hebat semua. Kemudian ada indikator pencapaian visi yaitu terwujudnya iklim sekolah yang religius, terwujudnya sikap yang peduli terhadap lingkungan alam, terwujudnya sikap warga sekolah yang berjiwa sosial, memiliki prestasi di bidang akademik dan non-akademik, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tahfiz. Kemudian, SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini juga memiliki misi, yaitu melaksanakan berbagai program agama, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran dan kegiatan di asrama, mewujudkan lingkungan sekolah yang mencerminkan penumbuhan nilai-nilai karakter, melaksanakan pembinaan asrama secara efektif, melaksanakan kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran yang PAIKEM berbasis TIK. Kemudian melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang efektif, menggalang kerjasama yang baik dengan berbagai pihak atau stakeholder, dan mengembangkan bakat khusus siswa secara intensif. Kemudian ada sistem berasrama atau boarding, yaitu melaksanakan berbagai program keagamaan, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam pembelajaran dan kegiatan di asrama, mewujudkan lingkungan sekolah yang mencerminkan penumbuhan nilai-nilai karakter, melaksanakan pembinaan asrama secara efektif, melaksanakan kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran yang PAIKEM berbasis TIK, melaksanakan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang efektif, menggalang kerjasama dengan berbagai pihak atau stakeholder, dan mengembangkan bakat khusus siswa secara intensif. Kemudian SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini juga memiliki tujuan, yaitu terlaksananya dukungan orang tua atau wali siswa secara efektif terhadap pembinaan siswa di asrama. Lalu semua guru sudah melaksanakan pembelajaran yang PAIKEM. Kemudian minimal 80% guru melaksanakan pembelajaran berbasis TIK. Lalu semua guru memiliki rekapitulasi perencanaan, pelaksanaan, dan hasil penilaian kegiatan kokurikuler. Kemudian terlaksananya kegiatan pramuka wajib secara efektif. Kemudian terlaksananya kegiatan gugus depan pramuka. Lalu terlaksanakannya kegiatan pelatihan OSN atau O2SN atau FLS2N, 4 pilar kebangsaan, English Club, dan debat LPIR secara berkelanjutan. Kemudian terlaksananya kegiatan pembinaan tahfiz secara rutin, terlaksananya kegiatan pembinaan organisasi kesiswaan, terlaksananya kerjasama dengan orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar pihak swasta, dan stakeholder lainnya. Kemudian terlaksananya pembimbingan persiapan berbagai bidang lomba, serta mengikuti berbagai bidang lomba. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu kurikulum 2013 yang dipakai oleh SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Peminatan akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan. Dan selanjutnya ada lintas minat, adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi perluasan pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan di luar pilihan minat. Kemudian ada peminatan pada SMA atau MA, memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat dan bakat atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Ada juga kelompok peminatan akademik, yaitu ada matematika dan ilmu pengetahuan alam atau MIPA, ada ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan ada juga bahasa dan budaya.
Di dalam kelompok peminatan akademik MIPA ada 4 peminatan akademik, yaitu matematika, biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan di peminatan akademik IPS ada 4 peminatan, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Dan yang terakhir ada bahasa dan budaya. Di peminatan akademik ini ada 4 peminatan, yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Kemudian, selain ada kelompok peminatan akademik, ada juga contoh struktur kurikulum 2013 di SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Nah, berikut ini adalah contoh tabel dari struktur kurikulum 2013. Ada kelompok A atau umum, yang isi pelajarannya pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok B atau umum. Ada seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan ada prakarya dan kewirausahaan. Dan yang kelompok C ini yaitu peminatan. Isinya mata pelajaran peminatan akademik atau untuk SMA, dan ada juga mata pelajaran pilihan lintas minat. Baiklah, kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu penilaian hasil belajar di SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Untuk penilaian hasil belajar kurikulum 2013 ini, yaitu berbasis kompetensi dan berbasis kemampuan. Kemampuan yang tertinggi itu namanya standar kompetensi lulusan. Seorang siswa dikatakan lulus dari satuan pendidikan apabila sudah memenuhi standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan ini dipecah untuk per tingkat kelasnya, namanya kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti ini dipecah kembali menurut pelajarannya, namanya kompetensi dasar. Nah, jadi inilah gradasi untuk mencapai kompetensi tersebut. Kemudian penilaian belajar dibagi menjadi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bagaimana sih penilaian belajar dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan? Yang pertama, sikap. Sikap itu berkaitan dengan perilaku peserta didik pada perilaku keseharian belajar dan di luar pembelajaran, termasuk perilaku yang ada di rumah dan di masyarakat. Bagaimana sih caranya supaya kita tahu sikap atau perilaku peserta didik? Yaitu dengan observasi. Kemudian peserta didik juga menilai dirinya sendiri. Sikapnya itu yang dinamakan penilaian diri. Ada juga yang menilai itu temannya, namanya penilaian antar teman. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang diperoleh dari tes tertulis, observasi terhadap diskusi, proses tanya jawab, penugasan, dan lain-lain yang sifatnya menguji pengetahuan. Jadi penilaian belajar itu diambil dari yang sifatnya menguji pengetahuan. Selanjutnya ada keterampilan. Keterampilan itu ada unjuk kerja atau kinerja atau praktik, penugasan proyek, produk, portofolio, ataupun bentuk lain yang bisa dilakukan dalam rangka menguji keterampilan. Jadi ketiga aspek tersebut sama-sama memiliki persentase yang sama. Sikap sama pentingnya dengan pengetahuan, pengetahuan sama pentingnya dengan keterampilan, begitupun dengan keterampilan sama pentingnya dengan sikap. Jadi ketiga aspek tersebut harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian penilaian sikap juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penilaian sikap spiritual dilakukan dalam rangka membentuk sikap siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Dan ada juga penilaian sikap sosial dilakukan untuk membentuk sikap sosial siswa yang mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan gabungan sosial dan lingkungan alam di mana mereka berada. Baiklah, yang selanjutnya yaitu
hasil wawancara dari salah satu siswa SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Jadi di situ saya menanyakan, menurut Anda sebagai salah satu siswa dari SMA Negeri 3 Sumatera Barat, Anda merasa ada perbedaan atau tidak saat belajar menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP? Jika ada, apa perbedaannya? Kemudian salah satu siswa itu menjawab, menurut saya kurikulum 2013 lebih simpel daripada KTSP. Kemudian saya menanya lagi, selama belajar menggunakan kurikulum 2013, kesulitan apa yang kamu rasakan saat pembelajaran? Lalu siswa itu menjawab, kesulitan yang saya rasakan yaitu karena kurikulum 2013 kurang terstruktur dalam pembelajarannya. Kemudian saya menanyakan lagi, menurut Anda apa saja sih kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan kurikulum 2013? Lalu siswa itu menjawab, menurut saya kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu mudah dan simpel. Sedangkan kekurangannya yaitu tidak terstruktur dan terlalu ringkas. Lalu saya menanya lagi untuk yang terakhir, menurut Anda apakah para siswa di SMA Negeri 3 Sumatera Barat sudah merasakan sebuah perubahan dalam implementasi kurikulum 2013? Jika ada, di mana letak perubahannya? Lalu siswa itu menjawab, belum ada. Jadi di SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini belum merasakan sebuah perubahan dalam implementasi kurikulum 2013. Baiklah, saya bisa menarik kesimpulan dari hasil observasi saya bahwa peminatan akademik adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik peserta didik dengan orientasi penguasaan kelompok mata pelajaran keilmuan. Peminatan pada SMA atau MA memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan atau kemampuan akademik dalam sekelompok mata pelajaran keilmuan. Jadi untuk penilaian hasil belajar kurikulum 2013 yaitu berbasis kompetensi dan berbasis kemampuan. Adapun 3 aspek penilaian belajar tersebut yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, serta penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap adalah penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas untuk menumbuh kembangkan sikap, perilaku, dan karakter setiap peserta didik. Penilaian sikap terbagi menjadi 2, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Kemudian menurut salah satu siswa SMA Negeri 3 Sumatera Barat tentang kurikulum 2013 yaitu belajar menggunakan kurikulum 2013 dianggap lebih simpel daripada menggunakan KTSP. Lalu kesulitan salah satu siswa ini saat belajar menggunakan kurikulum 2013 yaitu karena kurang terstruktur dalam pembelajarannya. Kemudian salah satu siswa ini mengatakan kelebihan dari kurikulum 2013 yaitu mudah dan simpel, sedangkan kekurangannya yaitu tidak terstruktur dan terlalu ringkas. Yang terakhir, salah satu siswa ini pun mengatakan bahwa para siswa di SMA Negeri 3 Sumatera Barat ini belum merasakan sebuah perubahan dalam implementasi kurikulum 2013 di sekolahnya. Baiklah, itu laporan hasil observasi kurikulum saya dari SMA Negeri 3 Sumatera Barat. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.